Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berbagai alat ukur. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dari mengukur itu sendiri. Pengertian mengukur. Coba kamu perhatikan animasi berikut. Apa yang terjadi jika kamu mengukur suatu benda tanpa menggunakan alat ukur? Bingung bukan? Agar lebih mudah dalam proses pengukuran suatu benda, kita dapat menggunakan alat ukur sehingga hasil pengukuran akan lebih mudah diketahui. Lalu, apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur suatu besaran adalah membandingkan besaran tersebut dengan satuan tertentu. Sedangkan alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Ketika kita diminta untuk mengukur panjang meja, tentunya kita harus mencari alat ukur apa ya yang cocok. Ketika kita punya penggaris panjang, maka kita gunakan penggaris panjang. Mengukur suatu besaran artinya membandingkan besaran tersebut dengan satuan tertentu. Alat ukurnya adalah penggaris. Besaran yang diukur adalah panjang. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur sebuah besaran. Selanjutnya kita akan mengukur besaran panjang. Mengukur besaran panjang. Kapankah satuan panjang pertama kali dibuat? Kliklah tombol jawab berikut ini untuk mengetahuinya. Standar panjang internasional yang pertama kali dibuat adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina iridium yang disebut meter standar. 1 meter didefinisikan jarak antara dua goresan pada meter standar yang bersuhu 0 derajat Celcius, sehingga jarak antara kutub utara ke khatulistiwa melalui Paris, salah satu kota di Prancis, adalah 10 juta meter. Pada tahun 1983, definisi 1 meter direvisi menjadi jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299.458. Selanjutnya, Apa yang kamu ketahui tentang penggaris atau mister metrik? Untuk mengetahuinya, kliklah tombol jawab berikut ini dan perhatikanlah animasi dan ilustrasinya. penggaris atau mister metrik digunakan untuk mengetahui ukuran panjang benda atau objek lebih kurang sampai dengan 100 cm. Tingkat ketelitian pengukuran dengan penggaris atau mister metrik sampai dengan 0,5 mm. Satuan yang umumnya tercantum pada mister metrik adalah cm, mm, dan inci. Nah, perhatikan pensil yang diukur, berapa panjang pensilnya. Nah, berarti titik B dulu yang dicari, 3,5 dikurangi titik A 1, berarti 3,5 dikurangi 1, 2,5. Ini adalah cara melihat penggaris mata atau pengamatan kita harus benar-benar tegak lurus. Ya, ini masih mengalami kesalahan paralaks. Salah, miring gini juga salah, tapi yang benar adalah tepat di atas ujung. Yang ketiga,
Nah, di sini adalah satuan sentimeter. Perhatikan penggaris kalian, yang kecil adalah milimeter dan yang merah adalah inci. Sentimeter, yang kecil milimeter, terus yang merah inci. Kita Mengukur lanjutkan. panjang dengan pita pengukur. Coba kamu perhatikan animasi berikut ini. Pita pengukur digunakan untuk mengetahui panjang objek yang tidak dapat dilakukan dengan mistar, seperti objek yang berukuran lebih dari 1 meter atau objek yang berbentuk tidak lurus. Nah, ini hasil pengukuran dengan menggunakan pita ukur. Berapa panjangnya? Berarti kita lihat ujungnya, menunjukkan angka 48 cm. Mengukur panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur suatu objek dengan dimensi luar ataupun dimensi dalam suatu benda dengan sangat akurat dan teliti. Jangka sorong memiliki skala utama dalam satuan cm, bagiannya bernilai 1 mm. Skala yang kedua adalah skala vernier atau nonius, satuannya milimeter, setiap bagiannya adalah 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar dan dimensi dalam suatu benda dengan sangat akurat atau teliti. Tingkat ketelitian jangka sorong mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Untuk mengetahui menggunakan jangka sorong, perhatikan. Nah, kita kendorkan dulu, pemutar kuncinya, kunci bawah juga ditarik, kita masukkan murnya, terus kita tutup. Nah, maka akan terbaca ini. Selanjutnya, Membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Kliklah tombol lanjut untuk mengetahui cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. nah, waktu pengukuran tadi yang kita perhatikan yang pertama adalah 0. 0 di sini kalau atas ini adalah angka 2. 2 berapa pembacaan yang mendekati 0? Ini adalah 2,2 atau 2,20. Nah, terus kita perhatikan skala nonius yang tepat berimpitan dengan garis angka pada skala utama. Nah, ternyata yang berimpit adalah angka 4. Berarti diperoleh 0,4 karena ini nilainya adalah 0,1 dikalikan 4, 0,4. Akhirnya kita jumlahkan, ini milimeter. Kalau dijadikan centimeter berarti 0,04 cm. Akhirnya diperoleh hasil pengukuran dengan cara dijumlahkan 2,20 dijumlahkan dengan 0,04 dihasilkan 2,24. Nah, ini adalah salah satu cara mengukur dengan jangka sorong. Silakan dikendorkan skrupnya, terus ditarik, masukkan bendanya yang akan diukur, dikencangkan bautnya, maka diperoleh hasil. Berapakah hasilnya? Iya, 2,8 tepat. Nah, karena 0 yang berimpit ya. Selanjutnya yang kedua,
memasukkan benda. Kita lepaskan mur penguncinya, kita masukkan ini untuk mengetahui diameter dalam. Terus kita tarik, terus kita kunci. Setelah itu kita baca. Berapa pembacaannya? 2,5. Yang berimpit berapa? Oh, tepat 2,6 cm. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah diameter dalam. Pertama, regangkan kuncinya, letakkan di sini, terus kita kita geser. Nah, ini akan nongol. Selanjutnya kita kunci, terus kita baca. Nah, 4,3 pas ya. Jadi berarti jangka sorong mempunyai 3 fungsi dalam pengukuran panjang. Baik, kita lanjutkan. Mengukur panjang dengan mikrometer sekrup. Milimeter sekrup digunakan untuk mengukur panjang, lebar, atau diameter berukuran kecil atau tipis. Tingkat ketelitian pengukuran mikrometer sekrup mencapai 0,005 mm. Dan mikrometer memiliki 2 skala, yaitu skala tabung dan skala utama atau tetap. Mikrometer sekrup memiliki skala ulir. Bagian ini memiliki jarak 0,01 mm. Skala utamanya memiliki jarak 0,10 mm. Ini skala utamanya, yang ini skala tetapnya atau noniusnya. Nah, bagaimana cara menggunakan mikrometer? Kita perhatikan. Nah, ini kita kendorkan, kita masukkan bendanya yang akan diukur, terus kita kencangkan. Nah, maka diperoleh pembacaan. Mari kita. Pada tampilan berikut ini adalah cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup. Nah, ini adalah hasil pembacaan mikrometer sekrup pengukuran tadi. Pertama, kita perhatikan garis utama yang terdekat dengan tepi skala, yaitu 10,5. Jadi yang utama adalah angka, yang di bawah adalah separuhnya atau setengah. Selanjutnya kita baca tepat dengan garis vertikal ini atau skala vertikal ini, yang tepat berimpit dengan skala utama. Tempat berimpitnya adalah 0,39. Maka diperoleh hasil akhir dijumlah 10,5 ditambah 0,39. Jadi 35, 36 sampai 39. Dihasilkan 10,89. Demikian penjelasan pengukuran pada mikrometer sekrup. Nah, ini caranya. Kita kendorkan, kita letakkan alat ukurnya, kencangkan ulirnya, maka terus kunci, maka kita peroleh pembacaan 1 ditambah skalanya 1 ditambah yang berimpit ini 11 kalikan 0,01 adalah 0,11, sehingga diperoleh hasil 1,11. Nah, kita coba benda ini, berarti kita ulir, kita lepaskan
Kita renggangkan dulu. Renggangkan. Kalau dikendorkan berarti direnggangkan. Terus baru kita letakkan genggamnya. Bisa ya, kira-kira seperti itu alat penggunaan micrometer stroke. Cukup sampai di sini mungkin penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan besaran panjang.